Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Langit dunia matahari. Elbaf berkilau dengan cahaya emas yang tak pernah redup, mencerminkan keagungan negeri para raksasa. Namun di balik keindahan itu, pulau kini terperangkap dalam pusaran kekacauan. Kim Sama yang merasuki tubuh Gunko berdiri di tengah medan pertempuran, memantau setiap sudut pulau dengan Ken Bunshoku hakinya yang luar biasa. Dengan jangkauan yang hampir tak terbatas, ia mampu mendeteksi setiap gerakan, dari langkah kaki para prajurit raksasa hingga hembusan angin yang membawa aroma perang. Ia melihat para prajurit dari berbagai desa di Elbaf dengan senjata besar di tangan, bergerak menuju area sekolah Walrus, tempat kekacauan ini berpusat. Mereka datang dengan tekad bulat untuk melindungi tanah air mereka, namun bagi Im Sama, ini hanyalah bagian dari permainan besar yang ia rancang. Dengan gerakan tangan yang halus, Im Sama memanggil dua kesatria suci, Killingham dan Summers, untuk mendekat. Suaranya, meski tenang, dipenuhi wibawa yang membuat udara terasa berat. Semakin banyak prajurit raksasa yang berdatangan. Mereka menuju sekolah Walrus untuk menghentikan kekacauan ini. Tapi dengar baik-baik, tujuan kita bukan menghancurkan Elbaf, melainkan menjadikan kekuatan para raksasa sebagai milik kita. Pemerintah dunia membutuhkan mereka hidup dan bergabung dengan kita. Pastikan korban di pihak mereka sangat minim. Killingham dengan alis berkerut dan Summers yang menatap tajam mengangguk serentak memahami pentingnya instruksi itu. Im Sama melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih tajam. Ada kabar lain, dua kru terkuat dari bajak laut Jerami, Zoro dan Sanji sedang dalam perjalanan ke dunia matahari. Mereka naik bersama kru Hajrudin menggunakan kapal lift yang menghubungkan dunia bawah dengan sini. Kehadiran mereka jauh lebih merepotkan daripada para raksasa. Fokuskan perhatian kalian pada mereka. Jangan lengah karena orang-orang seperti mereka sering kali melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh akal sehat. Im Sama kemudian menambahkan, matanya menyipit seolah melihat sesuatu di kejauhan. Saya juga merasakan keberadaan Luffy, Loki, dan Gaban di dunia bawah. Untuk saat ini mereka belum menjadi ancaman langsung, tapi begitu mereka tiba di dunia matahari, kita harus bersiap menghadapi mereka. Ia tersenyum tipis menunjukkan kepercayaan diri atas kemampuan hakinya yang tak tertandingi. Selain Ken Bunshoku haki yang mampu menjangkau seluruh pulau, Im Sama juga menguasai Haoshoku haki yang menakutkan dan Busoshoku haki yang kokoh, menjadikannya salah satu musuh paling berbahaya di dunia ini. Pembicaraan beralih ke situasi di Merigeois, markas pemerintah dunia yang kini tenggelam dalam kekacauan akibat serangan musuh tak terduga. Im Sama menjelaskan dengan nada serius, misi di Elbaf terlalu penting untuk diabaikan. Itulah sebabnya saya terpaksa datang melalui tubuh Gunko. Para kesatria suci di sini telah terlalu lama dan saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Killingham tampak bingung, menggosok dagunya. Terlalu lama? Rasanya kami belum begitu lama di sini. Im Sama mengangguk, memahami kebingungan itu. Wajar kau merasa begitu. Ada yang aneh dengan perputaran waktu di Elbaf. Waktu di sini terasa lebih lambat dibandingkan dunia luar. Satu hari di Elbaf bisa terasa seperti beberapa jam bagi kalian. Fenomena waktu ini memang menjadi misteri besar. Apakah waktu di Elbaf benar-benar berjalan lebih lambat atau hanya persepsi yang dipengaruhi oleh umur panjang para raksasa? Raksasa yang berusia 70 tahun masih terlihat seperti pemuda berusia 20-an, sementara manusia seusia itu sudah renta. Mungkin bagi raksasa 3 hari manusia terasa seperti 1 hari saja. Orang luar yang datang ke Elbaf secara otomatis terpengaruh oleh persepsi ini, membuat mereka merasa waktu berjalan lebih lambat. Misteri ini yang telah menjadi pembicaraan selama berabad-abad pasti akan terungkap dalam waktu dekat. Jauh dari Elbaf, di Pulau Hachinosu, pertempuran besar terjadi, melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut. Building Snake, kru inti Akagami dengan tubuh kekar dan tato naga di lengannya, tengah bertarung melawan Sanjuan Wolf, komandan Titan ke-7 bajak laut Kurohige. Meski tubuh Sanjuan Wolf menjulang seperti gunung, Building Snake mampu mengunggulinya dengan serangan fisik berlapis Busoshoku haki yang sangat kuat. Pukulannya mendarat telak membuat Sanjuan Wolf terhuyung. Namun, ukuran raksasa Sanjuan Wolf justru menjadi masalah bagi kru Kurohige lainnya. Setiap gerakannya merusak gedung dan hampir mencelakai rekan sendiri, membuatnya dimarahi. Kemungkinan besar Sanjuan Wolf akan mengecilkan tubuhnya menggunakan buah iblis Deka Deka Nomi untuk bertarung lebih leluasa. Tak jauh dari sana Hongo, dokter bajak laut Akagami, bertarung melawan Dokkyu, dokter bajak laut Kurohige. Hongo dengan keahlian haki, bela diri, dan senjata menghadapi Dokkyu yang menggunakan buah iblisnya untuk menyebabkan
menyebarkan wabah dan penyakit. Pertarungan ini menjadi adu strategi antara dua dokter berbakat dengan Hongo berhati-hati menghindari serangan berbahaya Doki. Di sisi lain, Howling Gap, kru Akagami, bermuka singa dengan taring tajam menghadapi Katarina Devon yang berubah menjadi Kyuubi no Kitsune menggunakan buah iblisnya. Dalam wujud rubah berekor 9, Devon bertarung dengan kelincahan dan kecerdikan, membuat pertarungan ini penuh intrik. Sementara itu, Limejus, kru Akagami berambut panjang dengan kacamata hitam, menyelinap ke dalam bangunan tengkorak di pusat Hachinosu. Di sana, ia menyerang Avalo Pizarro yang mengendalikan pulau dengan buah iblisnya. Dengan serangan mendadak, Limejus memaksa Pizarro fokus bertarung jarak dekat, sehingga ia tak lagi bisa memanipulasi pulau. Ini memberikan keuntungan besar bagi bajak laut Akagami, karena kekacauan yang disebabkan Pizarro mulai mereda. Di pelabuhan Hachinosu, Garp dan Sengoku menghadapi Shiki yang mulai merasa peluang menangnya menipis. Shiki, dengan pedangnya yang melayang, berencana menggunakan strategi terakhir. Jika ini gagal, aku akan mengamuk habis-habisan. Tak peduli apa hasilnya, gumamnya. Di sisi lain, pertarungan 3 arah antara Ben Beckman, Kuzan, dan Kizaru mencapai puncaknya. Ben Beckman menunjukkan kekuatannya dengan menyerang keduanya sekaligus, menggunakan punggung senapan berlapis haki untuk memukul Kuzan dan tendangan kuat untuk mengenai Kizaru. Kuzan membalas dengan es raksasa, sementara Kizaru meluncurkan Yasakani no Magatama. Namun, Ben Beckman bertahan dengan zirah tak terlihat dari Busoshoku Haki yang dilapisi Haoshoku Haki, membuktikan bahwa haki ini bisa memperkuat pertahanan. Meski begitu, ia mulai kelelahan karena penggunaan haki yang intens. Kembali ke Elbaf di dunia bawah, Gaban, Luffy, dan Loki berdiskusi tentang ancaman pemerintah dunia. Gaban dengan nada serius menjelaskan, serangan ke Elbaf sudah lama diprediksi. Pemerintah dunia menginginkan kekuatan raksasa untuk perang besar yang akan datang. Kekacauan ini hanya pemanasan untuk sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Loki dengan mata menyala berkata, aku tak peduli tujuan mereka. Aku akan menghancurkan semuanya. Luffy dengan senyum lebar menambahkan, aku juga. Aku cuma mau menghajar mereka. Gaban menghela napas, kesal karena omongannya dipotong. Dengar dulu, kalian harus paham tujuan pemerintah dunia. Luffy, kau punya Haoshoku Haki yang luar biasa. Kau harus belajar menggunakannya untuk memperkuat seranganmu hingga tak tertandingi. Itu kuncinya. Luffy mengangguk, matanya berbinar. Oke, Gaban. Jadi aku cuma perlu bikin pukulanku lebih kuat dengan haki itu, kan? Gaban menggelengkan kepala tapi tersenyum. Ia tahu Luffy punya cara sendiri untuk memahami dan ia yakin Luffy bisa melakukannya. Di dunia matahari, Zoro dan Sanji tiba bersama kru Hajrudin. Mereka langsung disambut oleh Somers dan Killingham yang telah diperintahkan Im Sama untuk menghadang. Pertarungan sengit pun pecah. Zoro dengan 3 pedangnya yang dilapisi Busoshoku Haki menghadapi Somers yang menggunakan pedang raksasa dengan kecepatan mengejutkan. Sanji dengan tendangan berapi dari Diable Jambe melawan Killingham yang memiliki pertahanan kokoh. Meski keduanya kuat, Somers dan Killingham bukan lawan sembarangan dan pertarungan berlangsung seimbang dengan debu dan percikan api memenuhi udara. Sementara itu, para prajurit raksasa terus berdatangan ke sekolah Walrus berusaha menahan kekacauan yang disebabkan oleh pasukan Im Sama. Dengan Kenbun Shoku Hakinya, Im Sama mengendalikan situasi dengan presisi, memastikan korban di pihak raksasa tetap minim. Ia ingin menunjukkan kepada pemerintah dunia bahwa Elbaf bisa dikuasai tanpa kehancuran total, sebuah strategi yang memperlihatkan kecerdikannya. Di dunia bawah, Luffy, Loki, dan Gaban bersiap naik ke dunia matahari menggunakan kapal lift. Gaban terus mengingatkan Luffy, fokus pada Haoshoku Hakimu. Kau adalah harapan semua orang di Elbaf, hanya kau yang bisa menghentikan Im Sama. Luffy dengan tekad membara menjawab, aku akan menghajar Im Sama dan bikin semua orang di Elbaf tersenyum lagi. Ketika mereka tiba di dunia matahari, suasana sudah kacau balau. Zoro dan Sanji masih bertarung sengit melawan Somers dan Killingham, sementara para raksasa berjuang melawan pasukan Im Sama. Luffy tanpa ragu melompat ke tengah pertempuran diikuti oleh Loki dan Gaban. Im Sama dalam tubuh Gunko tersenyum melihat kedatangan Luffy. Jadi kau akhirnya tiba, Monkey D. Luffy, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Pertarungan klimaks pun dimulai. Im Sama dengan 3 hakinya yang menakutkan menyerang Luffy dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Luffy menggunakan Gear 5 menghindar dengan gerakan elastis dan menyerang balik, tapi serangannya belum cukup kuat untuk menembus pertahanan Im Sama yang kokoh. Loki dengan kapak raksasanya dan membantu dengan menahan pasukan musuh memberikan Luffy ruang untuk fokus. Di tengah pertarungan, Luffy teringat kata-kata Gaban. Ia menutup mata sejenak, memusatkan
mengalihkan pikiran dan mulai mengalirkan Haoshoku hakinya dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tinjunya bergetar, udara di sekitarnya bergemuruh, dan aura Haoshoku haki yang kuat memenuhi medan pertempuran. Gomu Gomu no Down Rocket, teriaknya, meluncurkan pukulan yang dipenuhi haki ke arah Im-sama. Pukulan itu mengenai Im-sama dengan kekuatan dahsyat. Tubuh Gunko terlempar jauh, menabrak batu besar hingga retak. Untuk pertama kalinya Im-sama terlihat terkejut. Apa ini? Haoshoku haki sekuat ini? Gumamnya, suaranya bercampur kagum dan waspada. Luffy dengan senyum lebar berdiri tegak, topi jeraminya sedikit miring. Aku bilang kan, aku bakal ngelindungin Elbaf. Pertarungan berlanjut dengan sengit. Luffy kini lebih percaya diri dengan Haoshoku. Hakinya mampu menahan serangan Im-sama dan memberikan pukulan yang semakin kuat. Setiap kali tinjunya mendarat, getaran hakinya membuat para raksasa yang menyaksikan bersorak. Itu dia, Luffy adalah harapan kita, teriak mereka. Semangat mereka membumbung tinggi. Zoro dan Sanji yang melihat Luffy dari kejauhan tersenyum. Shish, dasar Luffy selalu jadi pusat perhatian, gumam Zoro sambil memutar pedangnya. Sanji sambil menyalakan rokok baru menambahkan, tapi kali ini dia memang pantas. Loki yang bertarung di sisi lain melirik Luffy dengan sedikit iri, tapi ia juga mulai menghormati tekad manusia kecil itu. Akhirnya dengan satu pukulan terakhir yang dilapisi Haoshoku haki maksimal, Luffy mengalahkan Im-sama. Tinjuannya mendarat tepat di dada Gunko, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh area sekolah Walrus. Tubuh Gunko ambruk dan Im-sama dengan ekspresi tak percaya terpaksa meninggalkan tubuh itu. Kekacauan di Elbaf mulai mereda dan sorak-sorai para raksasa menggema di seluruh pulau. Gaban mendekati Luffy, menepuk bahunya dengan bangga. Kau melakukannya, anak muda. Kau benar-benar harapan semua orang. Loki yang biasanya sombong mengangguk pelan. Kau lumayan juga untuk manusia. Luffy tertawa lebar menggaruk kepalanya. Hehe, sekarang kita pesta. Tapi setelah ini kita harus siap buat perang yang lebih besar, kan? Gaban mengangguk, matanya penuh keyakinan. Benar, perang besar menanti kita. Tapi untuk saat ini, nikmati kemenanganmu, Raja Bajak Laut masa depan. Para raksasa mengangkat senjata mereka, bersorak untuk Luffy yang kini berdiri sebagai simbol harapan. Di bawah langit emas Elbaf, Luffy menatap ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan Haoshoku hakinya yang kini menjadi senjata terkuatnya. Dengan kemenangan ini, Luffy tidak hanya menyelamatkan Elbaf, tapi juga membuktikan bahwa ia adalah harapan dunia. Misteri waktu di Elbaf, perang besar yang menanti, dan tantangan lain di masa depan mungkin akan menguji kekuatannya. Namun, dengan semangat yang tak pernah padam dan Haoshoku haki yang semakin kuat, Monkey D. Luffy siap menjadi legenda yang akan mengguncang dunia. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Boknaim kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.